menjadi pekerja migran bukan profesi yang hina, bukan pekerjaan yang nista. Karena kita tidak minta-minta di negara orang, namun kita memberikan profesionalisme kita, kemampuan dan kompetensi kita sebagaimana dibutuhkan di masing-masing negara penempatan. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Sebenarnya itu sudah diatur di undang-undang dan itu ya tidak perlu diperdebatkan. Stop non-prosedural. Dibukanya kembali penempatan ke Malaysia merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Namun yang harus dipastikan adalah seluruh warga kita yang ingin bekerja atau akan berangkat ke luar negeri wajib dilakukan secara prosedural. Kita tidak ingin ada lagi kasus-kasus PMI asal NTB yang menimpa warga kita karena berangkat secara ilegal, ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. IGD Putu Aryadi, pada rakor bersama para Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota se-NTB, anggota Satgas Perlindungan PMI dan BP2MI dengan tema pencegahan penempatan PMI asal NTB secara non-prosedural dan persiapan penempatan untuk negara tujuan Malaysia, di Aula Kantor Disnaker Trans Provinsi NTB, Kamis tanggal 28 April tahun 2022. Dalam rakor tersebut dibahas secara detail langkah-langkah pencegahan dari hulu, pelibatan desa bersama perangkat lainnya, dimulai proses pra-penempatan untuk meminimalisir perekrutan dan pemberangkatan secara non-prosedural. Kita harus fokus dan terus-menerus berkoordinasi dan berkolaborasi menemukan cara terbaik untuk menindaklanjuti komitmen pimpinan Gubernur, Wakil Gubernur NTB bersama para Bupati, Wali Kota, yang telah menandatangani MOU untuk mewujudkan zero unprocedural PMI asal NTB, tegasnya. Aryadi menyebut rakor tersebut harus mampu memetakan seluruh persoalan teknis di tingkat operasional, dengan menutup celah-celah yang memungkinkan calo atau mafia untuk bermain curang, sehingga tidak ada lagi peluang untuk bisa berangkat secara unprocedural. Karena itu, mantan Kadis Kominfo NTB ini mengajak seluruh jajaran terkait untuk benar-benar merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 sebagai aturan teknisnya. Kita tidak bisa keluar dari regulasi ini. Jika kita bertoleransi atau tidak tegas menerapkan ketentuan teknis, maka celah inilah yang akan digunakan oleh para calo untuk melakukan pelanggaran, tegas Gede. Ia menjelaskan bahwa dalam MOU penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia PMI, yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan Malaysia, salah satu poinnya adalah penerapan skema One Channel System. Dengan skema ini, mekanisme perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik hanya bisa dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI, resmi dan agensi resmi pula di Malaysia. P3MI dan agensi tersebut diharuskan pula terdaftar dalam sistem daring milik pemerintah Indonesia dan Malaysia. Surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang pelaksanaan penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum formal ke Malaysia menyebutkan bahwa surat ini ditujukan kepada seluruh Direktur P3MI kaitan dengan mekanisme penempatan ke Malaysia. Bahwa KBRI Kuala Lumpur telah mengembangkan sistem penempatan PMI yang terintegrasi melalui portal www.sipermit.id. Selanjutnya seluruh perusahaan P3MI yang akan melakukan kerjasama dengan perusahaan Malaysia harus melakukan pendaftaran ulang terlebih dahulu secara online dengan menyiapkan dokumen surat permohonan, contoh tanda tangan, SIP NIB, akte notaris perusahaan, profil perusahaan dan surat pernyataan di atas materai. Dikutip dari laman FB Kadisnaker Provinsi, Arya Gede.
Dalam rakor tersebut diputuskan beberapa item persyaratan yang harus ditegakkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2019. Antara lain, 1. P3MI yang merekrut di wilayah NTB harus memiliki cabang sekurang-kurangnya 1 cabang di kabupaten kota yang ada di NTB. 2. Bagi CPNI baru, wajib memiliki sertifikat pelatihan dari lembaga pendidikan atau kursus yang terakreditasi. 3. Bagi CPNI yang sudah memiliki pengalaman kerja di luar negeri, wajib mengikuti program familisasi untuk mengikuti ujian kompetensi. 4. Untuk perekrutan ke Polandia sebelum kasus-kasus di NTB selesai, maka perekrutannya dihentikan. 5. Disnakertrans Provinsi NTB bersama-sama Disnakertrans Kabupaten Kota dan Satgas PNI melakukan kolaborasi mengadakan sosialisasi, edukasi, dan pencegahan prosedural, sekaligus melakukan monitoring, koordinasi dan evaluasi terhadap CPNI dan P3MI yang akan melakukan perekrutan dan pemberangkatan. Demikian informasi yang kami sampaikan, jadilah PMI atau TKI yang resmi sehingga Anda berangkat aman, kerja nyaman, dan keluarga pun senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.